Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pada saat yang sama di kota Dewa Siyuan, di halaman belakang mansion, ada hutan bambu ungu seperti lautan ungu. Di hutan bambu, langit dan bumi penuh dengan esensi ilahi, dan pemandangannya sangat indah. Jauh di dalam hutan bambu ungu, ada paviliun antik. Di luar paviliun, seorang lelaki tua berambut putih sedang memancing dengan santai dan elegan. Jika Tanyun dan Xuan Yuanru ada di sini, mereka pasti akan mengenali orang itu. Karena di masa lalu, ketika Li Xin dan Li Ximin merayakan ulang tahun mereka, lelaki tua itu mengikuti Gong Xian, yang merupakan Xiyuan Supreme saat itu. Orang tua pada waktu itu berada di ranah dewa transformasi manusia, yang dikenal sebagai dewa tertinggi Yunhe. Sekarang dia berada di ranah dewa leluhur. Tidak ada keraguan bahwa kecepatan kultivasi dewa leluhur Yunhe mengejutkan Raja Leluhur Siyuan. Pada saat yang sama, dia juga pelayan paling setia dari Raja Leluhur Siyuan. Sekarang Raja Leluhur Siyuan, Changsun Xuanqi, dan Raja Iblis telah membentuk aliansi untuk menyerang alam dewa Hongmeng. Dan orang yang bertanggung jawab atas alam dewa Siyuan adalah Dewa Leluhur Yunhe. Guru, sesuatu yang besar telah terjadi. Mengikuti suara panik, seorang pemuda berjubah putih bernama Shou Tian terbang dengan tergesa-gesa. Dewa Leluhur Yunhe mengangkat jari ke arah Shou Tian dan berbisik, "Tianer, diamlah. Ikan akan ditakuti olehmu. Juga, apakah kamu lupa ajaran guru untuk tetap tenang? Hanya ketika pikiran tenang, kita dapat mengatasi kesulitan dengan pemikiran terbaik." Mendengar itu, Shou Tian menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan berkata, "Apa yang diajarkan guru murid mengingatnya." Dewa Leluhur Yunhe tertawa dan berkata, "Tianer, ceritakan apa yang terjadi." Kata-kata Shou Tian selanjutnya membuat senyum di wajah Dewa Leluhur Yunhe menghilang. Shou Tian berkata dengan jujur, "Melaporkan kepada guru, 24 miliar pasukan Hongmeng telah menyerang, dan sekarang pasukan ada di kota." Mendengar itu, pancing di tangan Dewa Leluhur Yunhe jatuh dari tangannya. Dia tiba-tiba berdiri, matanya melebar, dan matanya yang keruh menunjukkan 7 titik keterkejutan dan 3 titik keraguan. Baru saja dia mengajari muridnya untuk tidak khawatir, tetapi sekarang dia terlihat sangat terkejut. Dewa Leluhur Yunhe berkata dengan suara gemetar, "Pasukan Hongmeng mendekati kota, bagaimana mungkin?" "Guru, itu benar sekali," Shou Tian berkata dengan tegas. Rambut putih Dewa Leluhur Yunhe berkibar. Kesadarannya yang tak terlihat dengan cepat meluas keluar kota Dewa Siyuan. Hanya dalam 3 napas, dia menemukan bahwa Xuan Yuanru, yang juga berada di ranah Dewa Leluhur, dan seorang wanita menakjubkan di alam Dewa Leluhur yang tidak dikenal, berdiri ramping di luar kota. Dewa Leluhur Yunhe menarik kembali kesadarannya. Ekspresinya sangat serius, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, "Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Leluhur Siyuan, Raja Leluhur Xingtian, dan Raja Iblis menyerang alam dewa Hongmeng. Bagaimana musuh muncul di sini? Mungkinkah Raja Leluhur bukan lawan dari alam dewa Hongmeng dan sudah mati?" Memikirkan hal ini, Dewa Leluhur Yunhe memandang Shou Tian dan memerintahkan, "Pergi ke kuil jiwa dan lihat apakah lampu kehidupan Raja Leluhur dan para komandan padam atau tidak." Shou Tian menghilang begitu saja setelah menerima perintah. Setelah Shou Tian pergi, Dewa Leluhur Yunhe berbalik dengan tergesa-gesa. Jika Tuan dan yang lainnya telah jatuh, kota Dewa Siyuan tidak dapat dipertahankan. Tidak lama kemudian, Shou Tian terbang di depan Dewa Leluhur Yunhe dan berkata dengan hormat, "Guru, lampu kehidupan Raja Leluhur dan komandan pasukan masih menyala." Mendengar ini, Dewa Leluhur Yunhe menghela nafas lega, dan ada sedikit pencerahan di matanya yang keruh. "Aku mengerti." "Guru, apa yang kamu ketahui?" Shou Tian bertanya. Dewa Leluhur Yunhe berkata, "Jika guru menebak dengan benar, itu pasti Tanyun, Xuan Yuanru, dan yang lainnya membagi pasukan mereka dan pergi secara tak terduga ketika pihak kita menyerang alam dewa Hongmeng."
Lalu, Xuan Yuanru datang untuk menyerang Dewa Siwan kita, dan Tan Yun memimpin pasukan Hongmeng lainnya untuk menyerang alam Dewa Xingtian. Juga, guru menemukan bahwa dalam pasukan yang dibawa oleh Xuan Yuanru, ada banyak komandan dan wakil komandan yang merupakan jenderal yang awalnya menjaga benteng perbatasan alam Dewa Siwan kita. Tampaknya, benteng perbatasan alam Dewa Siwan kita telah hilang. Jika kita membiarkan mereka merebut kota Dewa Siwan, maka alam Dewa Siwan kita akan benar-benar selesai. Mendengar ini, wajah Soutian menjadi pucat. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dewa Leluhur Yunhe menyipitkan matanya. Jangan panik. Pertama-tama, aku tidak percaya bahwa pasukan musuh dapat menembus formasi pertahanan. Kedua, bahkan jika itu rusak, guru percaya diri, berpikir bahwa kekuatan guru cukup untuk menghabisi wanita lain di ranah Dewa Leluhur dan Xuan Yuanru. Tidak peduli apa, guru harus menjaga kota Siwan. Setelah mendengarkan, Soutian mengangguk dan berkata, kata-kata guru masuk akal. Pergi, temani guru untuk menemui mereka. Dewa Leluhur Yunhe dengan murah membumbung ke langit, muncul di atas istana Dewa Siwan, kemudian berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke arah gerbang kota. Pada saat ini, Dewa Leluhur Yunhe yakin bahwa jika dia melawan Xuan Yuanru dan Yuyan, dia akan menang. Jika dia tahu bahwa Xuan Yuanru adalah reinkarnasi dari mantan patriark Clanro, dia tidak akan berpikir begitu. Di luar kota Siwan, Xuan Yuanru menutup matanya dan melepaskan kesadarannya, menutupi seluruh formasi pertahanan kota. Dia mengerutkan kening. Jelas, mereka kesulitan untuk menghancurkan formasi. Rower, bagaimana? Kata Yuyan dengan lembut. Xuan Yuanru tidak membuka matanya. Dia melepaskan kesadarannya untuk mengamati formasi dan berkata, meskipun aku memiliki beberapa petunjuk, aku belum menemukan cara untuk memecahkan formasi. Jangan terlalu terburu-buru. Kamu perhatikan perlahan. Kakak percaya padamu, kata Yuyan. Pada saat ini, Dewa Leluhur Yunhe terbang ke langit dan mendarat di menara kota. Penguasa kota yang bernama Guo Tongtian buru-buru membungkuk. Dewa Leluhur Yunhe mengangguk, menatap Xuan Yuanru, dan berkata sambil tersenyum, Xuan Yuanru, jangan buang energimu. Formasi ini dibuat oleh ayah Raja Leluhur Xingtian. Dia adalah master formasi tak tertandingi di alam semesta hari ini. Kamu tidak bisa menghancurkan formasi pertahanan. Dewa Leluhur ini memberitahumu bahwa kecuali kamu menyerang, kamu bisa menerobos. Namun, tidak ada dari kamu yang bisa menerobos selama ratusan tahun. Sebelum kamu menerobos, Raja Leluhur akan kembali. Pada saat itu, kita akan menghabisi kalian semua. Xuan Yuanru masih menutup matanya untuk mengamati formasi besar. Jalang, orang tua ini berbicara denganmu. Apakah kamu tuli? Tegur Dewa Leluhur Yunhe. Xuan Yuanru tiba-tiba membuka matanya. Dia menatap Dewa Leluhur Yunhe dan berkata dengan keras, orang tua, hari di mana aku menghancurkan kota akan menjadi kematianmu. Setelah mengatakan itu, Xuan Yuanru mengabaikan Dewa Leluhur Yunhe dan terus mengamati formasi besar. Dewa Leluhur Yunhe berkata dengan senyum jahat, jika kamu ingin menembus formasi pertahanan, kamu bermimpi. Setelah itu, Dewa Leluhur Yunhe memerintahkan Guo Tongtian untuk mengirim orang menyiapkan makanan dan anggur yang lezat, dan mulai minum dan mengobrol dengan Guo Tongtian di menara. Pada saat yang sama, Guo Tongtian memerintahkan 8 miliar prajurit di kota untuk bersiap berperang, siap bertarung kapan saja. Selain itu, Guo Tongtian juga memerintahkan agar 80 miliar warga kota siap menyerang. 10 hari telah berlalu, Xuan Yuanru masih belum menemukan cara untuk memecahkan formasi. Pada saat ini, dahinya dipenuhi butiran keringat seukuran kacang polong. Alisnya berkerut, terkadang menggelengkan kepalanya, terkadang mengangguk. Jelas, dia berada pada saat kritis untuk memahami formasi. 8 hari berlalu, wajah Xuan Yuanru pucat dan kelelahan saat ini. Xuan Yuanru, menyerahlah. Tidak mungkin bagimu untuk menemukan cara memecahkan formasi. Di menara kota, Dewa Leluhur Yunhe mencibir dengan anggur yang enak.
persetan denganmu. Kera iblis memandang Dewa Leluhur Yunhe dan tiba-tiba melambaikan tongkat raksasa di tangannya. Orang tua, kukatakan padamu, semua yang ada di keluargamu semua jelek. Monyet, kamu sangat arogan. Dewa Leluhur Yunhe menyempitkan mata pada kera iblis dan berkata dengan sungguh-sungguh, suatu hari Dewa Leluhur ini akan menarik keluar ototmu. Ketika kera iblis ingin mengatakan sesuatu, Xuan Yuanro perlahan membuka matanya dan senyum muncul di wajahnya yang pucat. Kamu tidak perlu berbicara omong kosong dengannya. Kita akan membersihkannya ketika aku menerobos formasi. Rower, apakah kamu menemukan cara untuk memecahkan formasi? Mata Yuan menunjukkan kegembiraan yang tak terlukiskan. Xuan Yuanro mengangguk. Segera, para komandan di belakangnya seperti Mu Feng, Bai Cheng, dan komandan lainnya sangat bersemangat. Moral 24 miliar pasukan tiba-tiba naik di menara kota. Dewa Leluhur Yunhe yang mengangkat gelas anggur gemetar dengan tangan kanannya dan gelas anggur di tangannya hampir jatuh. Dia menatap Xuan Yuanro, matanya yang keruh menunjukkan sedikit keterkejutan dan dia berpikir dalam hati, mungkinkah dia benar-benar menemukan cara untuk menghancurkan formasi? Mustahil. Aku melihat Dewa Leluhur Xuan Yuanro ini sebelumnya di upacara ulang tahun Li Xin dan Li Ximin. Dia hanyalah seorang prajurit dewa di kota militer Mu Feng. Dia tidak memiliki latar belakang apapun. Bagaimana dia bisa menemukan cara untuk memecahkan formasi? Ketika Dewa Leluhur Yunhe berpikir secara rahasia, Xuan Yuanro berbalik, melihat kembali ke pasukan Hongmeng dan berkata, tunggu aku untuk beristirahat selama 3 jam. Saat matahari terbenam, aku akan menerobos formasi. Pada saat itu, seluruh pasukan akan memasuki kota dan habisi semua penduduk di kota Xiyuan. Alasan mengapa Xuan Yuanro mengatakan ini adalah karena dia tahu bahwa warga kota Dewa Xiyuan semuanya setia kepada Raja Leluhur Xiyuan. Bawahan patuh, seluruh pasukan berteriak serempak. Suaranya mengejutkan. Setelah Xuan Yuanro tersenyum puas, dia segera duduk di tanah dan mulai memulihkan energinya. Waktu berlalu, dan ketika masih ada 1 jam sebelum matahari terbenam, Dewa Leluhur Yunhe di menara kota tidak bisa lagi duduk diam. Dia bangkit dan menatap Guo Tongtian lalu berkata, Tuan Kota Guo, jika Xuan Yuanro benar-benar menghancurkan formasi besar, maka Dewa Leluhur ini akan datang untuk menghadapinya dan Dewa Leluhur lainnya. Kamu memimpin pasukan di kota dan para dewa untuk berperang melawan pasukan Hongmeng. Setelah aku menghancurkan Xuan Yuanro, aku akan membantumu. Ini adalah pertempuran terakhir. Jika kita menang, kita akan menjadi pahlawan untuk melindungi alam Dewa Xiyuan. Prestasi kita akan diingat selamanya. Jika kita kalah, hanya ada satu konsekuensi, yaitu kematian. Apakah kamu mengerti? Mendengar ini, Guo Tongtian mengangguk berat dan berkata, bawahan ini mengerti. Bawahan ini akan membuat pengaturan. Guo Tongtian menyapu turun dari menara kota dan melayang di atas 8 miliar prajurit. Pada saat ini, dalam kekosongan di belakang 8 miliar prajurit, ada 80 miliar warga kota yang memegang senjata. Guo Tongtian memandang 88 miliar dewa dan berkata dengan keras, sangat mungkin formasi pertahanan akan dihancurkan oleh musuh. Kalian masing-masing adalah orang yang dipercaya oleh penguasa kota ini dan juga orang yang paling setia kepada Raja Leluhur Xiyuan. Guo Tongtian berkata dengan sungguh-sungguh, ingat, jika pasukan musuh benar-benar memasuki kota, kita tidak akan pernah mati bersama mereka. Sesaat kemudian, matahari terbenam di atas pegunungan barat. Di menara kota, Dewa Leluhur Yunhe perlahan bangkit. Matanya yang keruh menatap Xuan Yuanro di bawah. Xuan Yuanro melirik dingin ke Dewa Leluhur Yunhe dan segera rambutnya menari-nari ke udara, tergantung di kehampaan. Kekosongan itu seperti riak air. Lengan Xuan Yuanro yang lembut menarik jejak misterius dari kehampaan. Segera, aliran kekuatan suci seperti naga raksasa terkondensasi dari kehampaan. Naga kekuatan ilahi naik ke langit. Dan ketika mereka melayang di atas formasi pertahanan, mereka menyebar dan membentuk lingkaran besar. Tangan giok Xuan Yuanro yang lembut tanpa tulang tiba-tiba menopang langit. 2 pilar besar kekuatan suci melonjak ke langit, memadatkan pilar setebal 3.000 kaki dan tinggi 100.000 kaki. Sinar cahaya meluncur secara vertikal di atas 36 naga dengan kecepatan ekstrim.
Bibir merah Suan Yuanru terbuka sedikit dan suara acuh tak acuh terdengar. 36 naga, formasi pelindung Sotian hancurkan untukku. Begitu Suan Yuanru selesai berbicara, 36 naga ilahi menukik ke bawah dengan kecepatan tinggi. Di mata Dewa Lulur Yunhe, ada kejutan yang tak terkendali. Di hadapannya, formasi yang dikelilingi oleh 36 naga meledak dengan retakan yang mengejutkan. Dengan suara keras yang memakangkan telinga, formasi pertahanan yang hebat hancur. Celah besar dengan diameter beberapa ratus ribu kaki muncul. Dewa Lelur Yunhe memandang Suan Yuanru dan Yuyan seolah menghadapi musuh yang sangat besar. Kemudian, dia melihat ke belakang pada 8 miliar prajurit dan 80 miliar penduduk kota. Tidak ada keraguan bahwa suaranya terdengar. Seluruh pasukan patuhi perintah dan mengikuti Dewa Lur ini keluar. Mereka yang mundur akan dihabisi tanpa ampun. Setelah itu, Dewa Lur Yunhe naik ke udara, terbang keluar dari celah formasi pertahanan, dan berdiri di udara.